anak-anak, yaitu mengenai tentang literasi. Kita tahu sekarang ini literasi ini sangat digalakkan, yang artinya harus kita terapkan kepada anak-anak didik kita mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Yang mana arti dari literasi ini adalah pemahaman kita membaca, menulis, dan itu menyimak, mendengar, ya. Itu sangat dianjurkan. Apalagi sekarang ini kita telah masuk ke tahap merdeka belajar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, antara apa-apakah yang termasuk dalam literasi itu, yaitu dianjurkan membaca selama 15 menit. Membaca 15 menit sebelum jam pelajaran pertama dimulai. Itu kita anjurkan kepada anak didik kita supaya kita biasakan membaca selama 15 menit sebelum jam pelajaran pertama dimulai. Kemudian setiap guru kelas mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 membuat sudut baca di setiap kelas. Kita atur nanti di mana tepatnya mau kita adakan sudutnya. Boleh di samping, boleh di belakang kelas. Dan kita tulis nanti di sana sudut baca. Ada anak itu tambah timbul niatnya untuk membaca. Kita lengkapi nanti di sana buku-buku pelajaran, misalnya buku cerita, dongeng, apalah yang menambah minat baca anak-anak kita tersebut. Kita lihat sedemikian rupa supaya tumbuh minat membaca pada anak-anak itu. Kemudian selalu mengadakan membaca nyaring untuk kelas 1 sampai dengan kelas 3, kelas rendah. Membaca nyaring artinya yang lebih berperan di sana adalah guru kelas 1 pada guru itulah yang paling berperan di sana, berperan penting membaca. Kemudian muridnya nanti boleh memang saling memahami nanti gurunya itu, tapi gurunya lebih berperan. Gurunya buat bacaan dongeng, lihat dulu dari mana siapa penulisnya, penerbit buku itu siapa, kemudian cerita apa yang akan didengarkan anak-anak itu. Kami itu diperkenalkan dulu sama anak didiknya. Dilaksanakan oleh kelas 1 sampai kelas 3 yaitu kelas rendah. Kemudian kita memilih bahan bacaan literasi. Bahan bacaan literasi ini untuk lebih paham anak-anak, lebih menarik minatnya. Buku-buku apa itu? Kita cari nanti di perpustakaan. Banyak di situ buku. Kita cari apa-apa di bacaan yang lebih supaya anak-anak
merapatkan atau membahas yaitu tentang komunitas belajar. Pada angkatan ini ya, kita guru-guru sangat dituntut yaitu untuk mengadakan komunitas belajar. Pertama dulu, apa itu komunitas belajar yang menyuguh pada IKM? Yaitu sekelompok guru atau tenaga kependidikan dan pendidik lainnya yang memiliki semangat kepedulian yang sama terhadap transformasi pembelajaran dalam implementasi kurikulum Merdeka dan ingin menerapkan KM dengan lebih baik di satuan pendidikan kita masing-masing dan berinteraksi secara rutin dalam wadah di mana mereka berpartisipasi aktif. Itulah yang dimaksud dengan komunitas belajar. Ya, IKM itu implementasi kurikulum Merdeka. Karena untuk tahun 2024-2025 nanti kita sudah masuk ke KM atau kurikulum Merdeka. Jadi sebelum kita masuk sana, kita persiapkan dulu diri kita untuk menyambut nanti IKM itu. Ya, dalam membangun komunitas belajar itu terdapat 4 tujuan. Apa tujuannya? Apa tujuannya dibentuk komunitas itu? 1. Mengedukasi anggota komunitas dengan mengumpulkan dan berbagai informasi terkait pertanyaan dan masalah terkait praktek. Kemudian memfasilitasi interaksi dan kolaborasi antara anggota komunitas untuk mulai belajar dan belajar secara berkelanjutan. Kemudian mendorong anggota meningkatkan kompetensi diri anggota melalui saling berbagi dan diskusi. Mengintegrasikan pembelajaran yang didapat melalui komunitas dalam pekerjaan sehari-hari. Jadi itu Bapak Ibu, ya mari kita persiapkan diri kita buatnya. Tadi apa penunjangnya? Contohnya kita buat MPP, kita buat silabus, tadi ke pembagian waktu kita bagaimana, rosternya, segala macam yang berkaitan dengan menunjang ya terlaksananya pendidikan tersebut. Kita siapkanlah Ibu, Bapak-bapak, mulai saat ini kita mulailah buat apa penunjang atau pendukung untuk terciptanya belajar dengan aktif supaya anak-anak itu lebih aktif belajar. Siapkan dari kita Bapak-bapak dan Ibu. Contohnya tadi lagi seperti sulit baca itu sangat penting Bapak Ibu. Kita buat sulit baca itu boleh kita buat, kita gelar tikar di depannya. Kita gelar santai anak itu untuk membaca. Kita gelar tikar di situ. Kita buat lagi tempat-tempat santai di sana supaya lebih tertarik anak-anak itu untuk belajar. Jadi kita persiapkanlah ya Ibu, Bapak mulai hari ini dan sampai hari mendatang supaya lebih terciptanya komunitas belajar yang baik. Sekian. Mulai tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4,
jelasin saja petualangan lah. Siapa penulisnya? Kita lihat di sini. Penulisnya adalah Ali Muwakil. Nih, cara buka bukunya begini ya. Perhatikan. Buka pelan-pelan satu-satu. Kita lihat. Prakata dulu. Penulis. Kita kenal dulu dia ya. Kemudian daftar isi. Kemudian barulah masuk ke ceritanya. Cerita apa di sana? Sekarang kalian mendengar, ibu mau membaca ceritanya dulu. Yaitu petualangan Lang-Lang. Tinggi hati dan rendah hati. Tinggi hati dan rendah hati. Kalau boleh tahu, apa yang dimaksud dengan tinggi hati itu? Tinggi hati. Tadi buat hati-hati naik. Hah? Tinggi hati-hati naik. Buat gila, tinggi enggak? Enggak. Hah? Enggak. Nah, rendah hati itu hati-hati naik, guys. Enggak kan? Tinggi hati artinya sombong. Sombong, kan sombong? Tahu. Kalau rendah hati itu ya orang yang baik. Ya, yang sombong dengan orang yang baik hati. Inilah tinggi hati dan rendah hati. Kita dengarkan. Ada kalanya seorang menjadi tinggi hati. Namun lebih baik seorang memiliki sifat rendah hati atau tidak sombong. Tinggi hati sering membawa masalah. Kerendahan hati justru membuat seseorang mendapatkan banyak kebaikan. Mau tahu cerita selengkapnya? Simak cerita ini. Menolong lawan yang curang. Menolong lawan yang curang. Lang-Lang dan teman-teman baru saja bertanding sepak bola mewakili sekolahnya. Bertanding sepak bola. Tahu bertanding sepak bola? Tahu. Tahu bertanding sepak bola? Tahu. Biasanya itu dilakukan oleh anak laki-laki. Main bola. Siapa yang suka main bola? Siapa yang suka main bola? Iya, bagus. Bermain sepak bola ada dua timnya. Contoh tim A dan tim B berhadapan. Ini berbeda begitu kalau mau bermain sepak bola selalu berhadapan dia. Pesertanya berhadapan 11-11 begitu. Kemudian Lang-Lang dan teman-teman memenangkan pertandingan. Mereka gembira bukan main. Dalam bertanding itu pasti ada yang menang, pasti ada yang kalah. Memang ada juga yang seri. Boleh seri. 1-1. Sama-sama kuat. Kalau katakan 2-1, 1-2. Jadi ada yang kalah, ada yang menang. Kalau lawan tidak curang, pasti kita perlu menghadapi perpanjangan waktu. Kata buku geram. Betul. Tapi yang penting kita sudah menang hujan abing. Namanya tadi si Guguk, si Abing, itulah yang nama-nama pesertanya. Lang-Lang meraih ranselnya, siap mau pulang. Besok kita jual lagi ya. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang curang seperti tadi. Gumamnya pelan-pelan. Dalam pertandingan tadi, Bom-bom bermain curang. Siapa yang bermain curang tadi, Nana? Siapa yang bermain curang? Bom. Curang dia bermainnya. Contohnya, mau dimintanya kakinya, mau kayak gitu kan, dia jatuh atau mau gol, dia pakainya apa begini. Nah, jadi enggak sportivitas, enggak. Curang mainnya. Jadi dalam pertandingan tadi Bom bermain curang. Badannya yang besar dimanfaatkan untuk menyeruduk lawan saat mengambil bola. Oh, ini kecurangan si Bom tadi. Main. Dia pakai badannya begini sama lawannya ini. Jadi terjadi datang lawannya kan. Jadi dalam masuk bola gol. Jadi itulah kecurangan si Bom. 5 menit
cerita itu, pahami. Nanti ibu kasih pertanyaan atau ibu suruh kau menceritakan kembali kehidupan kelasmu atau di bangku rujukan juga bisa. Jadi kau baca pelan-pelan, kau masukkan ke dalam pikiranmu, nanti ibu kasih pertanyaan atau kau ceritakan kembali. Sudah dimulai waktunya, mulai membaca. Dalam hati. Dan dia punya sahabat yang bernama Hana yang ia tinggal di Afrika Selatan. Dia ikut mendampingi ayahnya yang bekerja di Afrika Selatan. Sebelum berpisah, Huma dan Hana bertetangga dan mereka tinggal di pelosok Papua. Dan Huma sekarang merasa kesepian karena sahabatnya hanya telah pergi ke Afrika Selatan, tetapi mereka satu sekali 2 minggu terus mengirim surat yang menceritakan yang terjadi di Papua maupun di Afrika Selatan. Tetapi sekarang karena internet telah berjalan lancar dan mereka bisa mengirim surat melalui internet atau komputer. Jadi oleh terbelasnya 2 samudra bisa mengirim surat melalui internet, yaitu komputer.